Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat selaku dosen pembimbing mata kuliah Media Pembelajaran Kreatif di SD, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada hari ini saya Eka Mei Florensa dan teman saya Riri Nur Aisyah akan menyampaikan topik pembicaraan mengenai media cetak atau papan informasi. Media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Lebih lanjut, Gannett dan Briggs pada tahun 1975 dalam Arsyad 2013 halaman 4 secara eksplisit mengatakan bahwa media pembelajaran mencakup alat-alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi bahan ajaran. Dari kedua pengertian tersebut, media merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama ada media cetak atau print out, yang kedua media audio, yang ketiga media audiovisual, yang keempat multimedia interaksi, yang kelima e-learning, yang keenam media reali. Tapi di sini kami akan membahas tentang media cetak atau print out. Materi tentang media cetak yang akan kami bahas adalah pengertian media cetak, kelebihan dan kekurangan media cetak, dan efektif tidaknya media cetak dalam pendidikan. Pengertian media cetak. Media cetak adalah media visual yang pembuatannya melalui proses pencetakan. Media bahan cetak menyajikan pesan atau informasi melalui huruf atau gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas pesan atau informasi yang akan disampaikan. Media pembelajaran berbasis teks cetak atau print out ini adalah berbagai media penyampaian pesan pembelajaran di mana pada terkandung teks bacaan dan ilustrasi-ilustrasi pendukungnya. Media cetakan meliputi bahan-bahan yang disiapkan di atas kertas pengajaran atau informasi. Media cetak mempunyai peran penting di dalam proses pembelajaran. Media cetak bisa berfungsi sebagai media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan guru selama proses pembelajaran. Media cetak sebagai berfungsi untuk memperjelas materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Informasi-informasi yang terdapat di media cetak sangat membantu siswa untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam pembelajaran. Melalui media cetak, siswa dapat terlibat langsung dalam proses pembelajaran, sehingga siswa aktif dalam proses pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan media cetak. Kelebihan media cetak yang pertama, siswa dapat berhenti sewaktu-waktu untuk melihat sumber lain, misalnya dari kamus, buku acuan, dan sebagainya. Yang kedua, mampu menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan fakta maupun konsep abstrak yang bersifat pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, dapat digunakan kapan saja, di mana saja. Yang keempat, penggunaannya sangat mudah. Yang kelima, selain bentuk fisiknya mudah dibawa, penataannya atau teknik penyajiannya, materinya pun mudah dipelajari. Yang kelima, dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak. Yang keenam, pesan atau informasi dapat dipelajari oleh pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kecepatan masing-masing. Yang ketujuh, akan lebih menarik apabila dilengkapi dengan gambar dan warna. Yang kedelapan, perbaikan atau revisi mudah dilakukan. Kekurangan dalam media cetak. Yang pertama, proses pembuatannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang kedua, bahan cetak yang tebal mungkin dapat membosankan dan mematikan minat pembelajaran untuk membacanya. Yang ketiga, apabila jilid dan kertasnya jelek, bahan cetak akan mudah rusak dan sobek. Yang keempat, mencetak gambar atau foto berwarna biasanya memerlukan biaya yang mahal. Yang kelima, sukar menampilkan gerakan di halaman media cetak. Yang keenam, tanpa pewarnaan yang baik, media cetak akan cepat rusak atau hilang dan musnah. Efektif tidaknya media cetak dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, media pembelajaran mempunyai peran penting dalam kegiatan belajar mengajar. Media pembelajaran sendiri memiliki tujuan agar proses belajar mengajar lebih efektif dan mudah diterapkan.
Tetapi realitanya, media pembelajaran sering terabaikan dengan alasan terbatasnya waktu untuk membuat persiapan mengajar, sulit mencari media yang tepat, dan tidak tersedianya biaya. Agar proses belajar mudah dan efisien, pendidik harus memilih media yang relevan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, macam-macam media pembelajaran sederhana memiliki banyak ragam yang sebenarnya bisa diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Contohnya seperti papan informasi yang kelompok kami gunakan saat ini. Berikut langkah-langkah pembuatan media papan info. Di sini saya menggunakan media papan info Uang Hebat. Langkah pertama, siapkan alat dan bahannya. Siapkan 1 buah kertas karton, warna apa saja boleh. Kemudian gunting, spidol, solasi, lem, kemudian gambar-gambar seperti permen, penghapus, peraut, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa uang koin dan uang kertas. Uang kertasnya tidak harus uang asli ya, bisa difotokopi atau di-print. Langkah yang kedua yaitu memotong gambar sesuai yang diinginkan. Langkah ketiga yaitu menempelkan gambar yang sesuai. Misalnya nomor 1 ada gambar permen dengan uang koin yang bernilai Rp200 dan di sampingnya ada tulisan nilai mata uang dan cara membacanya. Kemudian lakukan hal yang sama sampai selesai. Terakhir, tambahkan dekorasi atau gambar-gambar yang diinginkan. Dan seperti ini hasilnya. Nomor 1 ada uang Rp200. Ditulis Rp Rp200. 02 di belakang koma artinya sama dengan rupiah. Rp200 dibaca Rp200. Dengan uang Rp200 kita bisa membeli permen. Berikutnya Rp500 dibaca Rp500. Dengan uang Rp500 kita bisa membeli penghapus. Kemudian 1.000 ditulis Rp1.000. Titik di sini artinya menunjukkan angka ribuan. Jadi uang 1.000 ini dibaca Rp1.000. Dengan uang 1.000 kita bisa membeli peraut. Selanjutnya Rp2.000 dibaca Rp2.000. Dengan uang Rp2.000 kita bisa membeli pensil. Berikutnya Rp5.000 dibaca Rp5.000. Dengan uang Rp5.000 kita bisa membeli kaos kaki. Selanjutnya Rp10.000 dibaca Rp10.000. Dengan uang Rp10.000 kita bisa membeli kotak pensil atau tempat pensil. Rp20.000 dibaca Rp20.000. Dengan uang Rp20.000 kita bisa membeli buku. Selanjutnya Rp50.000 dibaca Rp50.000. Dengan uang Rp50.000 kita bisa membeli tas. Kemudian Rp100.000 dibaca Rp100.000. Dengan uang Rp100.000 kita bisa membeli seragam. Demikian pembahasan dari kami tentang media cetak papan uang hebat untuk kelas 2 sekolah dasar mata pelajaran matematika tentang pecahan nilai mata uang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.